Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Ade Siti Haryati SSMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi ICT dan Media Pembelajaran Bahasa Indonesia, dan yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa R7E. Dengan ini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Noviska Bintang Mahesa, Tiara Lavenia, Zara Karerina Evander, Rian Aditya, dan Lawat Fajar Sodik. Mohon izin melakukan presentasi melalui video YouTube dan materi yang sudah kami siapkan dalam bentuk makalah dan PPT-nya dengan berjudul Pengembangan Konten Pembelajaran dengan ICT. Mohon disimak ya teman-teman. Pengertian ICT dalam pendidikan. Information and Communication Technology atau dalam bahasa Indonesianya Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam kurung TIK adalah payung besar terminologi yang mencangkup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Dua aspek dalam ICT atau TIK. ICT atau TIK terbagi dalam dua aspek, antara lain. Yang pertama, teknologi informasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Dalam dunia pendidikan, teknologi secara umum bertujuan agar peserta didik memahami, mengenal, serta dapat menggunakan alat daripada teknologi informasi. Yang kedua, teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi mencangkup segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lain. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan konten pembelajaran ICT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis kasus, dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, studi literatur. Poin A, pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan. Fokus literatur yang dipilih adalah studi yang membahas penggunaan ICT dalam pendidikan, inovasi media pembelajaran, serta tantangan dan peluang dalam implementasinya. Yang B, analisis literatur. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tren, konsep kunci, dan temuan-temuan utama yang terkait dengan penggunaan ICT dalam media pembelajaran. Selanjutnya, yang kedua, analisis kasus. Poin A, pemilihan kasus. Beberapa kasus implementasi ICT dalam media pembelajaran dipilih berdasarkan keberhasilan mereka dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan representasi berbagai konteks pendidikan. Yang B, pengumpulan data kasus. Data dikumpulkan melalui dokumen resmi, laporan proyek, wawancara dengan pihak terkait jika memungkinkan, serta observasi langsung atau tidak langsung dari kasus yang dipelajari. Lalu C, analisis kasus. Setiap kasus dianalisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan, tantangan yang dihadapi, serta dampak penggunaan ICT terhadap proses dan hasil pembelajaran. Hasil analisis ini kemudian dibandingkan untuk menemukan pola dan kesimpulan yang dapat digeneralisasi. Langkah-langkah pengembangan konten pembelajaran ICT. 3. Pengelola dan interpretasi data. Proses ini melibatkan penyusunan temuan-temuan kunci, pembuat dan sintesis dari berbagai sumber data, serta penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. 4. Validasi temuan. Untuk memastikan validasi dan reliabilitas temuan, triangulasi data dilakukan dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data. Pemanfaatan ICT. Berbagai penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran yaitu 1. Tutorial ICT. Tutorial ICT digunakan untuk pembelajaran tutorial apabila digunakan untuk menyampaikan pembelajaran berdasarkan urutan yang telah ditetapkan. 2. Eksplorasi pengguna ICT. Eksplorasi pengguna ICT untuk pembelajaran berlaku apabila ICT digunakan sebagai media. 3. Alat aplikasi. Alat aplikasi ICT dikatakan sebagai alat aplikasi apabila membantu murid melaksanakan tugas. Baik, selanjutnya materi tentang evaluasi konten pembelajaran ICT.
Yang pertama ada kriteria evaluasi konten pembelajaran yang meliputi A. Kualitas isi dan tujuan, B. Kualitas instruksional, yang C. Ada kualitas teknis yang digunakan. Untuk pembahasan selanjutnya ada tahapan evaluasi konten pembelajaran yang meliputi evaluasi ahli, evaluasi satu-satu, dan evaluasi kelompok kecil. Evaluasi konten pembelajaran mempunyai prinsip yaitu media pembelajaran dapat meningkatkan komunikasi yang efektif. Kontennya benar dan tepat, aspek pembelajaran dan media tepat dan sesuai, pertimbangan praktis, dan faktor manusia. Adapun manfaat konten pembelajaran ETC yaitu meliputi memilih media pembelajaran yang sesuai, yang B. Mengetahui prosedur penggunaan media. Yang C. Memeriksa apakah tujuan penggunaan media telah tercapai. Yang D. Menilai kemampuan guru menggunakan media. Yang E. Memberikan informasi untuk kepentingan administrasi. Yang F. Memperbaiki media itu sendiri. Simpulan dari materi yang telah kami sampaikan yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ICT telah membuka peluang besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya melalui pengembangan konten pembelajaran yang lebih interaktif, fleksibel, dan mudah diakses. Penggunaan ICT dalam pendidikan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak di era digital saat ini. Dengan adanya langkah-langkah pengembangan yang tepat, evaluasi konten yang menyeluruh serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, ICT dapat menjadi sarana penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkualitas di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.